Firman Tuhan yang memberkati kita terambil di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai 39. Saya akan bacakan bagi kita semua. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, dan kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang mendengar terlebih melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca nas pembimbing tadi yang terambil di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30, di situ secara jelas menunjukkan bagaimana Allah memilih kita sejak dari kekekalan menjadi umat Allah, menjadi umat tebusannya. Saya dan saudara, kita yang berdosa ini dipilih oleh Tuhan. Kemudian setelah dipilih oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar oleh karena Kristus, oleh karena penebusannya, dan kemudian kita dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat ayat 28 dan 30 ini kita mengerti dan memahami bahwa karya keselamatan yang diberikan kepada kita merupakan anugerah Allah secara cuma-cuma, dan itu tidak mungkin hilang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, kasih Kristus itu nyata bagi setiap kita, sejak dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita daripada Kristus, daripada kasih Kristus untuk kita semua. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari ini? Paling tidak ada 3 poin penting yang kita dapat pelajari pada hari ini dan menjadi pegangan bagi kita untuk menjalani hidup ini yang tidak penuh dengan kepastian, yang penuh dengan hal-hal yang tidak pasti, yang penuh dengan tipu muslihat dan tekanan, bahkan juga ancaman maut dalam hidup. Poin pertama yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah Yesus menjadi pembela kita. Di ayat 31 sampai 34, di situ jelas dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin
Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan ini, khususnya di dalam ayat 31 sampai 34, jelas bahwa Yesus menjadi pembela kita. Dia yang membela kita dari bahaya sekalipun. Bahkan Dia yang membela kita supaya kita yang karena dosa kita harus dihukum. Tetapi Kristus membela kita, menggantikan kita, dan kita boleh menjadi orang yang tidak terhukum atau orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah pembela kita dari segala apapun yang kita hadapi dalam pergumulan hidup kita, dalam masalah apapun itu, baik itu sakit penyakit, kekurangan, pelayanan, pekerjaan kita. Di dalam semuanya itu, jika ada persoalan dan pergumulan, maka Tuhan adalah pembela kita yang sanggup menolong kita. Dan kasih Allah itu tidak pernah terpisahkan dari kita, walaupun ujian-ujian itu ada. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam ayat 35 sampai 39, saya akan bacakan bagi kita semua. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, atau dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan, aniaya, kesakitan, ketelanjangan, kelaparan, bahkan kuasa-kuasa apapun itu, maut pun sekalipun, tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Luar biasa. Kasih Kristus itu mengikat kita, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berada dalam naungan kasih-Nya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut menghadapi bahaya. Kita tidak perlu takut menghadapi aniaya, penderitaan, kelaparan. Yesus adalah pembela kita, penolong kita. Dan sekalipun itu ada dalam diri kita, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Luar biasa. Kasih Kristus sungguh ajaib, mengikat kita sehingga kita tetap berada dalam naungan sayap. Bapak Ibu yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah kita lebih dari pemenang. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang telah melawan segala kutuk dosa, Yesus menang atas maut, dan kita yang menerima mahkota kehidupan. Itulah maksud daripada kita lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang menang. Karena apa? Bukan kita yang berperang melawan kuasa dosa, melawan kutuk dosa, tetapi Yesus sendiri yang melawan itu, menyerahkan dirinya, mati di kayu salib. Kemudian Dia bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan, mendeklarasikan bahwa dirinya menang atas kuasa maut. Dia hidup, dan kita yang percaya kepadanya memperoleh mahkota kehidupan. Karena kita telah menang. Tetapi
Bukan kita yang berperang. Kristus sendiri yang berperang melawan kuasa dosa itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita ingat bahwa kita tidak akan mungkin terpisahkan daripada kasih Tuhan, daripada kasih Allah. Apapun itu, penderitaan, aniaya sekalipun, ketelanjangan, kelaparan, dan lain sebagainya, kasih Kristus tidak akan pernah lari daripada kita. Dia akan selalu mengikat kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita ragu. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Andalkanlah Dia setiap saat dan waktu. Niscaya hidup adalah damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.